Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Shola Wahyudi, NIM 20 10 64 10 22 dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat fitrah termasuk dalam rukun Islam sebagai salah satu ibadah wajib umat muslim. Arti zakat sendiri adalah besaran harta tertentu yang dikeluarkan umat muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Perintah untuk berzakat disebutkan lebih dari 30 kali dalam Al-Quran. Salah satunya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Secara garis besar, zakat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau jiwa mensucikan diri, dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap umat muslim di bulan Ramadan atau sebelum melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri. Besaran zakat fitrah di Indonesia ditetapkan sebagai 2,5 kilogram beras atau 2,5 kilo atau makanan pokok di wilayah tempat tinggal. Jika ingin membayarkan dalam bentuk uang, para ulama besar terdahulu menyarankan setara dengan harga 3,8 kilogram beras. Sementara pembayaran zakat mal berbeda-beda menurut sifat harta dan besar penghasilan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sodakoh. Sodakoh adalah segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bebas, waktu dan keadaannya pun juga bebas, terserah pemberinya. Sedekah mencakup zakat sebagai sedekah yang wajib dan mencakup seluruh pemberian yang hukumnya tidak wajib. Bahkan istilah sedekah juga sering digunakan untuk menyebut segala jenis kebaikan, sebab ada hadis Nabi yang artinya segala kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah bisa diartikan dengan hadiah. Tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hibah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Pada prinsipnya hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah. Wakaf yaitu bentuk pemberian lain yang cukup sering kita dengar. Wakaf biasanya berupa tanah kosong atau bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitarnya. Secara bahasa, wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk keperluan ibadah atau masyarakat umum. Harta benda yang diwakafkan harus bersifat tidak bisa habis agar bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang dan mengalirnya pahala kepada si pemberi wakaf tersebut. Jenis harta yang wajib atau harus dizakati yaitu antara lain hasil perdagangan. Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakati, meliputi barang dagangan ditambah uang kontan dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya yaitu 2,5% dikeluarkan dikeluarkan setelah dikurangi
utang dan kerugian, telah mencapai nisab 85 gram emas dan telah berusia 1 haul. Dan hasil pertanian dan buah-buahan, hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasok atau setara dengan 653 kilogram. Zakat yang dikeluarkan bila dialiri air hujan atau air sungai 10% dan bila diairi dengan air yang memakai biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan lain sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5% setiap panen. Selanjutnya yaitu rikas, barang temuan. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikas berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Yang selanjutnya yaitu hasil profesi. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika mencapai nilai tertentu nisab. Profesi yang dimaksud mencakupi profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan menghasilkan minimal setara 522 kg beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Yang selanjutnya yaitu investasi. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Selanjutnya tabungan. Setiap muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai 1 tahun dan nilainya setara 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya emas atau perak. Setiap umat muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama 1 tahun atau nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% juga. Untuk zakat fitrah sendiri, di Indonesia ini pemerintah sudah menetapkan ukuran zakat fitrah dalam Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 dalam pasal 30 ayat 1, yaitu dalam bentuk beras atau makanan pokok dengan massa atau berat 2,5 kg atau volume 3,5 liter per jiwa. Zakat fitrah di sini diperbolehkan membayarnya dalam bentuk uang dengan seharga makanan pokok 1 sok. Landasannya terdapat merujuk firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memberikan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan zakat fitrah itu sendiri diberikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang dianggap tidak mampu atau disebut fakir miskin. Jadi orang yang kekurangan bisa tetangga kita, orang lain yang yang membutuhkan, tapi dianjurkan lebih baik yang terdekat dahulu, yaitu tetangga atau saudara kita yang berada di sekitar rumah. Oke, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.